Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai, mengenai konsep, permasalahan, persamaan, dan juga grafiknya. Untuk tujuan pembelajaran di sini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan perbandingan berbalik nilai ketika domain dan jangkauannya diperluas, dan juga memahami karakteristik grafik perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, untuk konsep perbandingan berbalik nilai, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Jadi, perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Berbeda dengan perbandingan senilai, yaitu pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan bertambah atau berkurang sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Jadi, suatu perbandingan dikatakan perbandingan berbalik nilai jika kedua perbandingan tersebut selalu tetap atau konstan. Jadi, walaupun perbandingannya dibalik. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah satuan dari besaran tersebut. Selanjutnya saya punya contoh permasalahan dari perbandingan berbalik nilai. Masalahnya, pada suatu hari, seorang peternak unggas memiliki 30 ekor bebek dan mempunyai persediaan makanan selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor bebek, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Untuk penyelesaiannya, kita buat tabel perbandingan banyaknya bebek dan banyaknya hari. Untuk yang di sini diketahui 30 ekor bebek akan mempunyai persediaan selama 15 hari. Jadi di sini 30 bebek, 15 hari. Lalu di sini diberitahukan jika peternak tersebut menjual 5 ekor bebek, maka yang tadinya bebeknya ada 30, karena dijual 5, jadi sisa 25 ekor. Jadi di sini 25 ekor dan banyaknya hari yang akan ditanyakan kita misalkan sebagai Y. Nah, untuk penyelesaiannya 30 bebek tadi 15 hari, maka satu bebeknya 30 dikali 15 hari, sehingga 25 bebek sama dengan 30 bebek dikali 15 hari, dibagi 25 bebek sama dengan Y. Y-nya yang ditanyakannya. Jadi 30 bebek per 25 bebek sama dengan Y hari per 15 hari. Jadi di sini satuannya harus sama ya. Di sini satuannya bebek, di sini satuannya hari. Selanjutnya 30 per 25 sama dengan Y per 15. Ini dikali silang, 25 kali Y sama dengan 30 kali 15. Y sama dengan 30 dikali 15 dibagi 25, Y-nya sama dengan 18. Jadi, persediaan makanan akan habis selama 18 hari untuk 25 ekor bebek. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada persamaan perbandingan berbalik nilai. Jika Y adalah suatu fungsi X, dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A per X, sehingga kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Nah, perlu diingat bahwa A adalah konstanta dan tidak nol, dan A disebut konstanta perbandingan. Lihat ya, persamaannya Y sama dengan A per X. Selanjutnya, pada perbandingan berbalik nilai, mengapa A ini disebut konstanta perbandingan? Nah, jadi kesamaan perbandingan berbalik nilai adalah Y sama dengan A per X, sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Nah, persamaan tersebut juga dapat dipandang sebagai Y sama dengan A dikali 1 per X. Misalkan 1 per X adalah suatu bilangan, maka persamaan tersebut dapat dituliskan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Atau dengan kata lain, Y berbanding lurus dengan 1 per X. Nah, ini kita sebut sebagai konstanta perbandingan sebagaimana pada perbandingan senilai. Lalu selanjutnya ada menyusun persamaan perbandingan berbalik nilai. Ibu punya contoh, Y berbanding terbalik dengan X, dan ketika X-nya 12, maka Y-nya sama dengan 6. Lalu nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan, dan berapakah nilai Y ketika X-nya sama dengan 9. Ya, untuk penyelesaiannya, tadi karena Y berbanding terbalik dengan X, jika A
merupakan konstanta perbandingan, maka persamaannya tadi, Y sama dengan A per X. Nah, ketika X-nya 12 dan Y-nya 6, kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam persamaan yang ini. Y sama dengan A per X. Maka tadi Y-nya 6, A-nya masih A, dan X-nya 12. Maka A sama dengan 72 karena 6 dikali 12, 72. Lalu substitusikan nilai A yang kita peroleh tadi pada persamaan awal, sehingga diperoleh Y sama dengan A per X. Maka Y sama dengan A-nya tadi 72 per X. Lalu substitusikanlah nilai X-nya ke dalam persamaan. X-nya kan tadi yang ditanyakan jika X-nya 9, maka Y-nya berapa. Lalu kita masuk substitusikan ke persamaannya di atasnya ini. Y sama dengan 72 dan X-nya tadi 9. Maka 72 bagi 9, Y-nya sama dengan 8. Ya, selanjutnya ada grafik perbandingan berbalik nilai. Grafik fungsi yang menyatakan perbandingan berbalik nilai merupakan kurva dalam bentuk hiperbola, seperti ditunjukkan pada gambar 1 dan 2. Jadi ini gambar 1 ketika A-nya lebih dari 0, jadi untuk domainnya X lebih dari 0 dan X kurang dari 0, ketika X-nya naik, X-nya semakin naik, maka Y-nya semakin turun. Jadi X-nya semakin naik, Y-nya semakin turun. Begitu juga yang di sini. X-nya semakin naik, Y-nya semakin turun. Lalu ketika A-nya kurang dari 0 untuk domain X lebih dari 0 dan X kurang dari 0, ketika nilai X-nya naik, maka Y-nya ikut naik. Jadi di sini kalau X-nya naik, Y-nya juga ikut naik. Di sini X-nya naik, Y-nya ikut naik. Seperti itu. Nah, contohnya dalam suatu proyek konstruksi, jumlah tukang bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi X-nya ini menyatakan waktu dalam bulan, Y-nya menyatakan tukang dalam orang. Jadi untuk waktunya 4 bulan dibutuhkan 6 orang, waktunya 3 bulan dibutuhkan 8, 2 bulan 12 orang, 1 bulan 24. Kita masukkan untuk pencariannya, kita masukkan rumus persamaan yang sebelumnya, Y sama dengan A per X, A sama dengan Y dikali X, bisa juga kita tulis seperti ini, A-nya Y-nya tadi 6, X-nya 4, maka A-nya 6 kali 4, 24, begitu seterusnya. Nah, maka grafik perbandingan berbalik nilainya dari jumlah tukang bangunan seperti gambar di samping. X-nya 4, Y-nya 6, X-nya 3, Y-nya 8, dan seterusnya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai perbandingan berbalik nilai. Stay tune untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.